Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, Ketua MK Anwar Usman konon katanya akan menikah dengan adiknya Jokowi, adik kandungnya Presiden. Ya, makin terjal nih perjuangan presidensial threshold 0% ya, yang sudah digaungkan oleh banyak pihak hari ini. Dan ini bisa jadi investor baru, kekuatan baru untuk presiden 3 periode. Atau mungkin tunda pemilu. Ya memang bolanya ada di MPR. Tapi kita tahu ketika kebijakan itu setelah diputuskan maka itu bisa digugat ke MK. Dan di MK ada Anwar Usman, adik iparnya calon adik iparnya Jokowi. Ya memang jodoh di tangan Tuhan ya. Kita memang tidak pernah tahu bagaimana masa depan kita. Tapi yang pasti dengan kabar ini maka kita tentu juga bertanya-tanya, ini mak comblangnya siapa ya? Mungkin LBP. Mungkin loh. Ya mungkin ke depan harus dibuat aturan ya. Jangan ada pertalian saudara nih antara Presiden, MPR, DPR, MK, kepolisian, TNI. Karena kan kalau sudah begini repot nanti. Keputusan-keputusan akan terus dicurigai. Ya seperti keputusan memilih pawang hujan. Siapa? Rara ya. Itu katanya dipilih oleh Erick Thohir. Dan luar biasa netizennya hari ini itu terus ditelusuri jejak digitalnya. Ternyata di beberapa saat yang lalu ada foto salaman dengan Pak Jokowi. Dan dia juga pernah berbicara tentang keinginannya untuk Munarman dihukum. Nah, kan kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi (MK) Kang, ini tidak menerima gugatan DPD RI terkait pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan atau presidensial threshold. Iya. Ironisnya nih di berita dalam perkara nomor 52 garing PUU 2022 MK justru menilai DPD RI tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara tersebut. Nah, ini dalam perkara yang sama MK menerima kedudukan hukum Partai Bulan Bintang, tapi dalam amar putusannya MK menolak permohonan PBB. Namun dalam amar putusannya MK menolak permohonan PBB untuk seluruhnya karena MK tetap pada pendapatnya bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu Konstitusional dan mengenai angka ambang batas yang ditetapkan ini merupakan open legal policy atau kewenangan pembuat undang-undang. Nah, atas putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Kamis 7 Juli kemarin, Ketua DPD RI Lanyala menyatakan bahwa hal itu adalah kemenangan sementara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang menyandara dan mengatur negeri ini. Ya, Ketua DPD Lanyala memang makin hari makin nyala, Kang. Mantap. Mantap, itu makin mendekat statement-statementnya pada apa yang menjadi kehendak rakyat. Saya kira itu harus kita apresiasi. Walaupun menjadi makin banyak musuhnya ya. Pak Lanyala. Tapi kita harus ingat bahwa Anwar Usman itu adalah adik iparnya Joko Widodo. Nah, kan gitu. Suami dari Ibu Idayati, adiknya Pak Jokowi. Nah, dari konteks ini kita sudah ingatkan dari tempo hari, Anwar Usmannya harus segera mundur. Kalau tidak, setiap kebijakannya akan selalu dipertanyakan dengan oligarki gitu. Dengan praktek-praktek nepotisme dan kolusi misalkan begitu. Kan seperti hari ini kan kita menjadi sulit. Apakah Anwar Usman memutus itu dengan betul-betul objektif karena dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum yang ada, ataukah ada dorongan dari istrinya gitu. Dorongan dari kakak iparnya kan repot gini kalau begitu. Tapi kita juga lihat bahwa kan bukan hanya
PBB juga yang mengajukan itu kemarin-kemarin. Ada juga Partai Gelora. Ya. Nah, cuman ya begitu-begitu saja lah. Saya kira rakyat sudah bisa menduga hasilnya. Gitu. Ketika Pak Lanyala yang mengajukan, maka itu ditolak karena tidak ada legal standing, gitu kan. Kalau PBB ada karena dia partai politik, tapi pakai alasan yang lain. Tadi ya ini open apa tadi? Open policy. Policy ya. Makanya Kang, tempo hari itu sebetulnya pas awal-awal itu ada, saya pun udah bersiap mengajukan itu ke MK. Saya dibantu pakar hukum level nasional lah ya untuk mengerangkai itu. Udah ada itu, udah siap, udah mau berangkat, tapi saya mempertimbangkan dulu ini sia-sia atau enggak ya gitu. Nah, ternyata itu dijawab dalam beberapa hari berikutnya ketika orang perorangan, Lisung Karisma, kemudian Gatot Nurmantio yang mengajukan hal yang sama, ya jawabannya itu. Anda tidak mempunyai legal standing. Ya sudah, berarti saya ngapain ke sana? Udah pasti jawabannya itu gitu. Nah, sekarang juga terbukti gitu. Jadi dua jawabannya adalah tidak memiliki legal standing. Ini sebagai open Policy. sebagai open policy. Hari ini yang masih akan mengajukan PKS. Saya kira harusnya PKS betul-betul mencermati alasan-alasan yang sudah diberikan, terutama untuk PBB dan Partai Gelora, sehingga alasan yang nanti akan ditolak dengan dasar yang sama itu tidak bisa lagi dimunculkan. Gitu. Walaupun balik lagi kerangka besarnya tetap kita sulit untuk menumbuhkan kembali kepercayaan kepada MK selama Anwar Usman ada di sana. Ya memang nggak akan pernah selesai ya kalau kecuali diganti. Kalau para seniman bilang kan ini jadinya bukan Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah Kasur kan gitu ya. Selesaikan di atas kasur katanya. Ya mudah-mudahan ini bahkan Lanyala sendiri itu menyampaikan kan. Jadi kenapa dibilang ini hanyalah kemenangan sementara, kemenangan sesaat? Karena Lanyala juga menyampaikan pendapatnya. Lanyala bilang, saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat. Sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh oligarki. Luar biasa. Itu Pak Lanyala nanti saya ngasih masukan Pak kalau mau memberikan statement-statement apapun terkait hal ini, nanti salamnya begini Pak, salam kedaulatan rakyat. Kayak channel kita. Nilai-nilainya sama gitu. Ya mudah-mudahan Pak Lanyala memiliki strategi-strategi yang jitu, yang sistematis, terukur gitu. Jadi bukan sekedar lip service juga. Karena kita rakyat, kalau Bapak sudah menyatakan itu, maka saya kira sebagian dari rakyat kita pun yakin, percaya dengan apa yang akan Bapak lakukan ke depan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat di negeri ini. Amin. Dan kita sebagai yang memiliki tagline sama, tentu kita akan mensupport 1000% kalau perlu gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong Pak Lanyala mampu memimpin kedaulatan rakyat ini? Ya. Apakah menjadi presiden? Berdamping dengan Anies Baswedan. Ya. Ini ada berita lain, Kang. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan kata-kata motivasi. Wah, kan kita tahu Pak Prabowo ini sudah berapa kali ya menjalankannya? Dua kali sama Pak Jokowi. Kemudian sebelumnya sekali jadi wapresnya Bu Mega. Oh ya, dan itu kalah terus ya Kalah kan. terus. Jadi tetap semangat untuk tetap menyalonkan sebagai capres kan Kang, gitu loh. Nah, di Instagramnya Prabowo itu memberikan motivasi, mengatakan jangan pernah menyebut diri kita kalah. Dan harus yakin pada diri sendiri suatu saat akan berhasil. Lalu Prabowo mencontohkan dirinya tidak pernah merasa kalah. Kekalahan, kata Prabowo, hanyalah kemenangan yang tertunda. Cie. Cie. Atau kalau orang Betawi bilang cakep. Gitu ya. Ya, barangkali sudah mulai bergaul dengan Pak Mario Teguh ini ya. Jadi mau jadi motivator juga nih Pak Prabowo. Pak, kalau Anda menyatakan itu setelah Anda terpilih menjadi presiden, itu adalah sebuah kata-kata motivasi yang daya dorongnya luar biasa besar.
Tapi kalau kondisinya belum, harusnya statement ini jangan muncul. Karena ini pasti akan jadi olok-olok rakyat. Ini akan di netizen itu pasti akan mencibir, Pak. Karena posisinya Anda kalah gitu. Kan harus terbukti. Ya, jadi kata-kata motivasi itu harus sebuah bukan sekedar jargon, bukan sebuah lip service yang berkebalikan dengan fakta. Yang ngapain kalau berkebalikan dengan fakta? Itu tidak bisa mendorong. Kan motivator itu kan daya dorong, motif. Daya dorong orang untuk berbuat sesuatu dengan penuh keyakinan gitu. Nah, saya sih menduga ini bukan Pak Prabowo yang nulis tapi stafnya, dan itu rencananya itu baru akan diupload kalau Prabowo sudah terpilih jadi presiden. Nah, ini jadi list daftar upload ini agak ngacak mungkin, Kang. Salah ini. Jadi, ini harusnya nanti. Mungkin Pak Prabowo lagi marah-marah nih ke stafnya sampai gebrak-gebrak meja. Kamu bikin marah, malu saya. Ya mudah-mudahan sih, saya kira rakyat juga sudah bisa memilih dan memilah mana kata-kata motivasi yang bisa kita ikuti, mana yang tidak gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.